Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Selamat gini hari. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah saudaraku, saat ini saya akan melihat sanggar Swarga Loka yang baru dibangun. Kita lihat bagaimana perkembangannya dari beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan tambah oke. Sekarang saya sedang berada di depan sanggar Swarga Loka yang sedang dibangun. Sanggar Swarga Loka adalah salah satu sanggar tari yang saya juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, kalau Anda ingin tahu seperti apa, kapan terbentuknya Swarga Loka, saya akan putar lagi dialog saya dengan Mas Suryandoro di rumahnya. Tiba-tiba ada terbersit mendirikan Swarga Loka. Itu setelah kerja di hotel atau sebelum, Mas? Setelah kerja di hotel, jadi saya di hotel hanya bertahan atau hanya bisa bekerja di situ 2 tahun, karena waktu itu pas terjadi perang Teluk sehingga hotel dimanapun itu kolab ya. Akhirnya saya keluar dari hotel, kemudian saya berusaha mandiri untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja. Ya. Akhirnya saya membuat organisasi namanya Swarga Loka tahun 93. Tadinya Swarga Loka tidak hanya ngurusi kesenian, Mas, tapi saya buka kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, tapi mengelola, artinya memanage, kemudian mencoba membuat teman-teman bidang-bidang lain untuk bekerja di situ, kemudian bisa mencari nafkah dengan mengadakan kursus bahasa Jepang, bahasa Inggris ya. Tapi juga hanya bertahan 1 tahun. Nah, ternyata setelah itu saya harus konsentrasi lagi ngurusi kesenian. Nah, maka Swarga Loka membuat sanggar seni ya, sanggar seni yang bagaimana bisa menampung teman-teman seniman ya, yang waktu itu lulusan ISI Yogyakarta menjadi pengajar seni di sanggar saya. Kemudian saya buka cabang di mana-mana sampai 300 siswa tuh, Mas. Ada di Bantul, ada di kota Jogja ya, ada di Sleman dan sebagainya di kota Yogyakarta. Teman-teman banyak yang bisa saya salurkan untuk mengajar di situ, dan ternyata disitulah saya bisa memberikan semacam semangat bagi anak-anak yang ingin belajar kesenian. Hidup yang penuh keajaiban, penuh misteri ya, kita tidak tahu Tuhan itu akan membawa kita kemana ya. Jadi setelah di Jogja selama 15 tahun berjuang mendirikan Swarga Loka, bahkan tidak hanya Swarga Loka, Mas, saya di sana bersama teman-teman mendirikan namanya Puspawarna dengan Pas Hersapandi ya. Kemudian Puspawarna juga berkembang menjadi semacam laboratorium dan menjadi kegiatan untuk kesenian-kesenian untuk tamu negara di Pura Pakualaman ya, dengan Pak Hersapandi dan istri beliau. Kemudian juga teman-teman mendirikan Kasanggit, Paguyuban, Beksa Ringgit ya, dan beberapa lagi paguyuban. Juga banyak mengisi di panggung tertutup Prambanan ya, Puspawarna, Kasanggit, termasuk Swarga Loka. Swarga Loka juga banyak juga mengisi acara-acara di TV ya. Dengan Mas Sur pindah ke Jakarta, Mbak Dewi pindah ke Jakarta, terus Swarga Loka ya mau nggak mau ikut ikut pendirinya ke Jakarta, meskipun di sana ya harus dengan berat hati, semua harus kita tinggalkan ya.
proyek-proyek, kegiatan-kegiatan harus kita tinggalkan karena nggak ada yang ngurusi. Sementara sebenarnya jalan ya sama teman-teman dan sebagainya, namun karena kita tidak fokus ya akhirnya kita pindah ke. Jadi surat-surat berubah, surat-surat perizinan akte Surga Loka. Dulu di Jogja itu surat izinnya, surat dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Romo Dinu Satomo waktu itu. Ada tanda tangan beliau ya, itu menjadi bagian dari arsip dari sejarah. Akhirnya kita ke Jakarta dengan legalitas baru 2009 Swarga Loka. Itu kita mendirikan Yayasan Swarga Loka dari sanggar menjadi yayasan. Terus Swarga Loka kan mengambil spesialisasi drama wayang. Itu apa Mas? Pilihannya kok drama wayang dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya sejarahnya panjang ya Mas. Mulai dari saya kecil itu, saya kan TK sudah nonton wayang. TK karena waktu itu sekolah saya di sekolah yayasan keraton namanya Kasatrian. Itu kalau akhir tahun itu selalu diajak ke Sriwedari nonton wayang. Disitulah saya mulai mencintai wayang. Kemudian terus akhirnya saya di SMKI diajarkan bagaimana membuat sebuah drama tari ya. Dan di antaranya adalah membuat wayang ya. Kemudian ternyata di situ saya mendapatkan inspirasi dari guru-guru saya, Pak FX Subanto, Pak Heru Subagio, bagaimana membuat wayang yang punya ciri khas khusus ya. Beda dengan Sriwedari, beda dengan RRI ya. Nah itu terus saya kembangkan terus, saya sampai di ISI, saya sampai kuliah di ISI, saya kembangkan terus. Kemudian ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan teman Mas Begawan Ciptoning waktu itu. Juga sama punya ide yang sama bagaimana mengembangkan wayang. Waktu itu langsung kita namakan drama wayang ya, wayang orang berbahasa Indonesia ya. Karena yang berbahasa Jawa sudah banyak ya, bahasa Indonesia belum ya. Ini kita olah bahasa Indonesia, tapi bagaimana bahasa Indonesia yang cocok untuk sebuah drama ya, bukan teater modern, bukan teater tradisi, tapi menjadi ramuan antara modern dan tradisi ya. Akhirnya drama wayang. Setelah saya di Jakarta ditantang sama Pak Sampurno waktu itu, saya kasih tugas khusus ya untuk membuat wayang yang berbeda lah. sudah punya bekal. Akhirnya saya diminta mengumpulkan teman-teman, termasuk Mas Iwan yang mengumpulkan. Ini pemain drama wayang pertama di Jakarta. Saya mengumpulkan teman-teman alumni ISI, alumni SMKI, ya, pemusiknya, penarinya dan sebagainya. Akhirnya kita membuat drama wayang tahun 97 ya Mas, tahun 97. Drama wayang dengan lakonnya Api Dendam Aswatama. Itu ternyata saat itu 97 suasana politik sudah mulai memanas ya Mas. Nah, Api Dendam Aswatama ternyata mewakili panasnya situasi politik ya. Dan yang Aswatama. Kemudian yang kedua Kalacakra Penumpas Badai. Jadi Pak Sampurno menugaskan saya dan teman-teman ya, jadi kami untuk bagaimana mengembangkan wayang di Jakarta supaya generasi muda bisa mengikuti. Kalau bahasa Jawa kan agak kesulitan ya, dengan bahasa Indonesia dan dengan kreasi yang baru ya. Akhirnya drama wayang itu saya kembangkan sampai saat ini Mas, karena Pak Sampurno Sedo dan Taman Mini juga waktu itu Pak Harto sudah sudah lengser, kemudian biaya-biaya dan sebagainya tidak mencukupi. Akhirnya Yayasan Swarga Loka itu mengembangkan dan mencoba melanjutkan amanah itu supaya drama wayang itu ngeremboko itu lestari dan berkembang, dan bahkan punya cita-cita bagaimana drama wayang itu menjadi opera terbaik dunia. Jadi cita-cita itu terus kita perjuangkan. Tadi Mas bilang segmennya anak-anak muda, termasuk kalangan mahasiswa Mas, pelajar gitu. Iya. Jadi sekarang justru malah tidak hanya anak-anak muda, anak-anak tua juga sudah mulai menggemari drama wayang. Dulu memang banyak yang menentang karena dianggap merusak aturan atau pakem yang dianggap pakem wayang orang gitu kan. Inilah bagian dari semangat kita meyakinkan bahwa kita tidak merusak yang sudah ada, tapi justru mengembangkan dan kalau bisa membuat sebuah genre baru yang menjadi warisan baru gitu loh. Kalau wayang orang sudah mencapai puncaknya betul ya. Nah, kita ingin membuat genre baru yang nanti puncaknya
menjadi operator baik dunia itu. Jadi anak-anak muda seneng, sekarang generasi tua juga seneng, dan masyarakat umum juga seneng, yang non Jawa juga seneng. Bahkan kita untuk segera pengen menjadi sebuah sajian go internasional. Kan nggak mudah Mas buat sebuah pertunjukan seperti drama wayang gitu, pasti kan memerlukan biaya yang nggak sedikit lah gitu loh, meskipun dianggap belum bisa memberikan banyak ke teman-teman, tapi kan pasti ada. Nah, itu pendanaannya kan nggak seperti dulu lagi Mas, dulu kan ada bantuan dari komitmen teman-teman yang luar biasa sebenarnya. Jadi modalnya adalah komitmen teman-teman yang luar biasa untuk sama-sama mau berjuang ya. Meskipun secara komersial belum bisa mencukupi, tapi secara idealisme itu tetap kita perjuangkan ya. Makanya kami bersama keluarga dan teman-teman terus berjuang. Bagaimanapun juga harus terus berjalan dengan segala tantangan dan kesulitan. Ya. Banyak yang nggak tahu kan Mas. Swarga Loka Mas Sur pasti sponsornya banyak. Perjuangannya itu seperti apa Mas sampai bisa tetap bertahan, tetap ini? Apakah sampai mengorbankan sesuatu? Memang perjuangan itu perlu pengorbanan ya. Perlu pengorbanan, tidak ada perjuangan yang mudah, tidak ada perjuangan yang sia-sia juga. Jadi tetap namanya berjuang mesti ada hasilnya. Artinya entah kapan yang kita berjuang, memang kadang-kadang kita dapat sponsor yang mencukupi, kadang-kadang minus, kadang-kadang sedang-sedang saja. Disitulah kita investasi bahwa itulah kehidupan yang selalu naik turun ya, roda kehidupan ya, kadang-kadang di atas, kadang di tengah, kadang-kadang di bawah. Itulah cara kita memanage bagaimana terus berjalan, terus roda itu terus berputar di atas, di tengah, di bawah. Jadi kita mengelola sebuah emosi supaya tetap terjaga dalam situasi apapun, perlu pengorbanan dan perlu perjuangan. Apa yang kita miliki ya harus kita perjuangkan, kita investasikan untuk sebuah komitmen, sebuah cita-cita yang luhur gitu. Jadi kalau kita tidak berbuat, orang tidak tahu ya. Kalau kita diam saja kan kita tidak tahu, dan kita tidak bisa mengukur kekuatan kita, dan juga tidak bisa meyakinkan kalau kita tidak mempunyai sebuah produksi. Kan bagaimana meyakinkan orang mau mensponsori kalau kita tidak berbuat dulu ya. Kita memang harus investasi dulu, kita berbuat dulu supaya orang tahu bahwa kita betul-betul serius memperjuangkan ini ya. Ketika kita dianggap serius memperjuangkan ini, itu orang akan melihat, organisasi atau lembaga akan melihat, oh ini serius, ini patut untuk diberikan dukungan ya, dukungan sponsor yang saling menguntungkan Mas. Jadi kalau kita mencari sponsor tidak sekedar kita membuat proposal kemudian meminta seperti mengemis lah, bukan enggak, kita harus punya bargaining bahwa kita kalau disponsori memang kita layak gitu loh. Nanti kalau kita hanya istilahnya ngatung ya gitu, perlu dikasihani, jangan. Jadi kesenian tradisional tidak perlu dikasihani. Kesenian tradisional punya sebuah derajat, sebuah kekuatan lebih untuk bargaining, Kalau Anda mau nyponsori ya memang harus layak kita disponsori. Nah, jadi jangan sampai kita ngemis-ngemis untuk sebuah pelestarian kesenian tradisional. Jadi kita tetap harus berjuang dan layak untuk mendapatkan dukungan untuk sama-sama saling menguntungkan. Seperti sekarang selama bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun Jarum Foundation memberikan dukungan pada kita secara rutin. Itu alhamdulillah, dan itu terus kita jaga. Kita jaga komitmen, amanah itu kita jaga. Kita lihat Sanggar Swarga Loka. Saudaraku, inilah Sanggar Swarga Loka yang sedang dibangun.
Ini ruang studio, terus sama ada panggung di lantai 3. Ini tampak depan, tampak samping, samping kiri sama belakang. Saudaraku, ini rencana lantai 2 untuk Sanggar Swarga Loka, untuk latihan para penari-penari generasi muda. Nah, ini dia. Kita turun. Rencana berapa lama Mas pembangunan sanggar? Ya paling lama setahun. Setahun. Setahun berarti bulan apa? Ya insya Allah. Dari mulai Oktober berarti Oktober lagi ketemunya. Oktober lagi. Kita finishing. Tapi sudah mulai kita gunakan di awal Januari 2023 kemarin. Sudah mulai digunakan. Ya, jadi yang ruang bawah ini sudah bisa digunakan. Tinggal kita finishing ruang bawah sampai menjelang Lebaran. Kemudian nanti setelah Lebaran kita akan pindah ke atas. Ya. Total rencana Oktober finishing. Juni diresmikan insya Allah. Juni diresmikan. Jadi masih butuh dana banyak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi, kepada para sponsor dan donatur luar biasa yang bisa membangun dengan gotong royong biaya dari teman-teman pemerhati seni budaya luar biasa. Jadi inilah salah satu bentuk gotong royongan yang bisa mewujudkan sebuah tempat pelatihan yang akan kita gunakan secara bersama-sama. Iya. Oke, seperti tadi Mas Suryandoro bilang, Swarga Loka mengucapkan terima kasih atas bantuan teman-teman, baik doa, dana, dan spiritnya. Iya. Termasuk ide-ide kreatif. Untuk membangun gedung ini, rancangan atau istilahnya desainnya dari teman-teman kita juga yang akhirnya diakomodir oleh Mas Ari dan berikut dengan desain yang disempurnakan sambil berjalan karena kebutuhannya ternyata bertambah. Artinya desain yang sudah dibuat sebagai modal awal untuk membangun, tapi dalam perkembangannya banyak hal yang harus kita sesuaikan. Berkembang ya. Kayak di sini rencananya untuk parkiran Mas ya. Iya. Jadi studio. Iya. Oke teman-teman, doakan Swarga Loka sanggarnya cepat selesai. Amin. Amin. Terima kasih.